Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya Jesslyn dengan NPM 2131021 dengan jurusan Sistem Informasi dari kelas 1 Buma. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang kehidupan saya. Saya akan berbagi sebuah pengalaman dalam kehidupan saya ketika saya telah mengembangkan praktek cinta kasih, kasih sayang, dan simpati dan batin yang seimbang. Berikut saya akan menjelaskan pengalaman saya. Semoga video ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Berikut saya akan mulai menjelaskan pengalaman saya ketika saya tanpa tidak sengaja telah mengembangkan cinta kasih dalam kehidupan saya sehari-hari. Kan banyak tanpa sengajanya bisa banyak kali sih, cuma saya kasih contoh 2 kali saja. Yang pertama ketika saya melihat ada semut yang sangat kecil kan berjalan di lantai atau di tanah. Saya tidak ada keinginan untuk membunuhnya atau menginjaknya, karena kayak dari cinta kasih saya telah menyadari, wah, semut ini kecil, dia juga makhluk hidup yang sangat kecil, gak mungkin saya menginjaknya mati kan. Dan itu tanpa sengaja kita telah menumbuhkan cinta kasih kita kepada sebuah makhluk hidup yang sangat kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika saya melihat orang lain, saya tidak merasa tidak enak kalau berbicara kata kasar, karena saya tahu kalau berbicara kata kasar ini bisa menyakiti pihak orang lain, dan tanpa sengaja saya telah menumbuhkan cinta kasih terhadap pihak orang lain karena telah menyadari kalau berbicara kata kasar itu bisa menyakiti hati orang lain. Berikut saya akan menjelaskan praktek saya dalam kehidupan sehari-hari ketika saya tanpa sengaja telah mengembangkan praktek kasih sayang kepada pihak orang lain atau makhluk hidup lain. Berikut ini saya akan menjelaskan 2 contoh saja. Contoh pertama yaitu dalam pengalaman saya ketika saya melihat orang tua saya sakit. Saya merasa kayak kasihan terhadap orang tua saya sakit, karena kayak merasa iba atau gimana, sedih. Jadi saya kayak dalam hati tanpa otomatis saya telah mengembangkan cinta kasih sayang kepada orang tua saya dengan saya inisiatif membantu merawat dia sampai orang tua saya sembuh. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu ketika saya melihat ketika saya waktu di sekolah, saya melihat teman-teman saya ada yang tidak membawa pensil, pena. Saya dalam hati sudah merasa kayak, wah, kasihan kali. Jadi tanpa sengaja telah mengembangkan cinta kasih saya dengan meminjamnya pensil saya atau pena saya kepada mereka, karena saya tahu kalau tanpa pena atau pensil mereka tidak bisa menulis atau tidak bisa melakukan aktivitasnya. Berikut saya akan menjelaskan praktek saya adalah pengalaman saya dalam mempraktekkan simpati. Saya akan jelasin 2 contoh dalam pengalaman saya, yaitu ketika teman saya happy birthday atau ulang tahun, saya akan otomatis merasa senang, wah, teman saya udah tambah umur. Jadi saya akan mengucapkan selamat, mengucapkan wish untuk dia agar seperti kayak semoga panjang umur, sehat selalu dan lain-lain, karena saya merasa senang terhadap teman saya yang telah ulang tahun nambah umur. Yang kemudian yang kedua yaitu ketika teman saya dapat juara atas lomba atau apa, saya akan inisiatif mengucapkan selamat, karena teman saya senang, saya juga ikut senang. Jadi tanpa sengaja saya telah mengembangkan simpati yang sederhana, yaitu merasa senang atas kegembiraan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika saya tanpa sengaja telah mengembangkan batin yang seimbang atau yang disebut juga UPK. Berikut saya akan memberikan 2 contohnya. Yang pertama yang pernah saya ngalamin yaitu ketika saya ada teman yang ngejek saya waktu saya SMP, SMA atau SD lah, yang penting waktu sekolah gitulah. Saya mending memilih mengabaikannya saja daripada mencari berantem atau kebencian, karena saya tahu pikiran kita harus dipertahankan dengan baik agar tidak tercampur dengan kebencian. Kemudian selanjutnya ketika saya dalam melakukan sesuatu, saya ada pernah sekali gagal, tetapi saya masih berusaha dalam mengejarnya sampai mencapai tujuan, karena saya tahu saya tidak boleh dipengaruhi oleh kesedihan atau kebencian ketika saya telah gagal, melainkan harus tetap berusaha.
Sekian, terima kasih telah memberikan perhatian atas video saya dan telah menontonnya. Saya meminta maaf jika saya ada kesalahan kata dalam penjelasan saya, dalam berbagi pengalaman saya. Lalu saya berharap semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan berguna untuk masyarakat dapat mencontohi pengalaman saya yang pernah saya lalui. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.